Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sikat habis soal termokimia. Nah, pertama dari nomor 1 ya. Ke dalam tabung reaksi berisi air dilarutkan NaOH padat. Yang dimaksud dengan sistem pada peristiwa di atas adalah A. NaOH, B. Air, C. NaOH padat dan air, D. NaOH padat, air dan tabung reaksi, E. Air dan tabung reaksi. Yang namanya sistem adalah pusat perhatian kita atau yang sedang kita pelajari perubahan energinya, ya. Jadi di sini kita sedang mempelajari apa? Sebenarnya reaksi antara air dengan NaOH, ya. Nah, kemudian kalau tabung reaksi ini adalah wadahnya. Jadi ini sebagai lingkungan, tabung reaksi sebagai lingkungan. Nah, di sini yang namanya sistemnya berarti siapa? Air dan NaOH-nya, ya. Karena apa? Kita sedang melarutkan itu, kemudian kita bisa mengetahui entalpinya nanti, ya. Nah, jadi jawabannya untuk soal nomor 1 adalah option yang C, ya. Yang merupakan sistem adalah di sini adalah NaOH padat dan air. Oke, soal nomor 2. Jika suatu pita magnesium dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi larutan HCl, ternyata terbentuk gelembung gas dan dasar tabung terasa panas. Reaksi ini dapat digolongkan yang A. Eksoterm, energi berpindah dari sistem ke lingkungan, B. Eksoterm, energi berpindah dari lingkungan ke sistem, C. Endoterm, energi berpindah dari sistem ke lingkungan, D. Endoterm, energi berpindah dari lingkungan ke sistem, dan E. Endoterm, energi tidak berpindah. Oke, di sini ya ada kata-kata terasa panas tabungnya, ya. Jadi tabung terasa panas. Nah, tabung terasa panas berarti apa? Ada perubahan suhu, ya, suhunya naik, ya, atau T2 lebih besar dari T1, ya. T2 lebih besar dari T1. Nah, ini termasuk ciri-ciri dari reaksi eksoterm, ya. Reaksinya eksoterm atau menghasilkan panas, ya. Jadi di sini jawabannya kalau nggak option A, yang option B. Nah, reaksi eksoterm itu energi berpindah dari sistem ke lingkungan, ya. Jadi untuk soal nomor 2, ya, jawabannya adalah option A, ya. Yang termasuk apa? Reaksinya adalah jenis reaksi eksoterm, energi berpindah dari sistem ke lingkungan. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 3. Pada reaksi kimia, yang pertama terjadi penurunan suhu, ya. Yang kedua, entalpi sistem bertambah. Yang ketiga, perubahan entalpi negatif nilainya, ya. 4, kalor perpindahan dari sistem ke lingkungan, dan 5, perubahan entalpi positif. Pernyataan yang sesuai dengan reaksi endoterm adalah, ya, di sini yang ditanyakan pernyataan yang sesuai dengan reaksi endoterm. A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, E. 1, 2, dan 4, dan E. 1, 2, dan 5. Oke, jadi reaksi endoterm itu ciri-cirinya apa, ya? Ciri-cirinya yang pertama terjadi penurunan suhu, ya. Benar, ya. Jadi T2-nya lebih kecil dari T1. Nah, nomor 1 benar, ya. Entalpi sistem bertambah, ya. Yang namanya reaksi endoterm itu energi mengalir dari lingkungan ke sistem. Jadi entalpi sistemnya bertambah, benar. Kemudian yang ketiga, perubahan entalpi negatif, ya. Untuk reaksi endoterm, perubahan entalpinya bernilai positif, ya. Jadi yang ini salah. Yang nomor 4, kalor perpindahan dari sistem ke lingkungan, ya. Jadi kalau yang endoterm itu malah kalornya berpindah dari lingkungan ke sistem, ya. Jadi nomor 4 salah. Yang nomor 5, perubahan entalpi positif. Nah, ini benar, ya. Nah, jadi jawabannya, ya, untuk soal nomor 3 ini adalah apa? 1, 2, dan 5, atau jawabannya option A, ya. Jadi yang apa? Pernyataan yang sesuai dengan reaksi endoterm adalah pernyataan nomor 1, 2, dan 5. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 4, ya. Perhatikan gambar berikut, ya. Ini ada gelas yang pertama, ya, awalnya suhu 25 derajat menjadi 20 derajat Celcius, ya.
Gelas yang kedua ya 25 derajat Celcius menjadi 22 derajat Celcius. Yang ketiga dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Dan yang keempat dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius. Gambar yang menunjukkan terjadinya proses endoterm adalah gambar nomor yang A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 1 dan 4, dan yang E 2 dan 4 ya. Jadi reaksi endoterm ya atau proses endoterm ini terjadi penurunan suhu ya, ada penurunan suhu ya, atau apa? T2 lebih kecil daripada T1. Jadi suhunya makin turun. Nah, di sini ya, yang suhunya makin turun mana atau T2-nya yang lebih kecil adalah gambar nomor 1 ya, ini suhunya turun, dan nomor 2 ya, suhunya turun ya. Kalau sini suhunya makin naik atau T2-nya makin besar. Jadi jawaban untuk soal ini adalah apa? Jawabannya adalah gambar nomor 1 dan 2, atau jawabannya adalah option yang A ya, yang termasuk proses endoterm adalah gambar 1 dan 2. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gelas kimia ya. Reaksi antara HCl dan KOH ya. Suhu awalnya T1-nya 25 derajat Celcius, T2-nya 30 derajat Celcius. Jadi ada kenaikan suhu. Yang gambar A2 atau gelas kimia yang kedua adalah BaH2 kali plus NH4Cl. T1-nya 27 derajat Celcius, T2-nya 15 derajat Celcius. Ada penurunan suhu. Kemudian gambar ketiga atau gelas kimia yang ketiga, Mg plus HCl, T1-nya 25 derajat Celcius, T2-nya 35 derajat Celcius. Ada kenaikan suhu. Gambar yang keempat atau tabung gelas kimia yang keempat, KOH plus NH4Cl ya. T1-nya 26 derajat Celcius, T2-nya 20 derajat Celcius. Jadi ada penurunan suhu. Kemudian gambar yang kelima, CaO plus H2O ya. T1-nya 25 derajat Celcius, T2-nya 34 derajat Celcius. Jadi ada kenaikan suhu. Yang merupakan reaksi eksoterm adalah ya. Jadi reaksi eksoterm ini terjadi kenaikan suhu ya, kenaikan suhu atau T2 lebih besar dari T1 ya, yang suhunya makin naik. Nah, jadi yang suhunya makin naik ya, gambar 1 benar ya. Ini suhunya turun, berarti salah. Ini suhunya naik ya, benar. Ini suhunya turun ya, berarti salah. Kemudian ini suhunya juga naik, benar. Jadi jawabannya adalah apa? Tabung reaksi gelas kimia yang 1, 3 dan 5. Atau di sini opsinya adalah option A yang ada ya. Oke, jadi jawabannya ya untuk soal ini adalah option A, gambar atau tabung reaksi 1 dan 3. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Berikut beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pembakaran sampah. 2. Es mencair. 3. Memasak air. 4. Pembuatan garam dari air laut ya. Yang kelima, respirasi. Pasangan peristiwa yang termasuk reaksi eksoterm adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 5, C. 2 dan 5, D. 3 dan 4, dan E. 4 dan 5 ya. Termasuk reaksi eksoterm ya. Nah, di sini intinya menghasilkan panas ya, menghasilkan panas atau menghasilkan kalor ya. Oke, yang pertama pembakaran sampah ya. Pembakaran sampah berarti menghasilkan panas atau kalor atau suhunya naik ya. Jadi termasuk reaksinya adalah eksoterm, benar. Es mencair ya. Kalau es mencair berarti apa? Butuh dipanasin ya. Berarti butuh panas, termasuk reaksinya adalah endotherm. Berarti yang nomor 2 salah. Memasak air ya. Jadi untuk memasak air itu juga butuh api, butuh panas ya. Jadi apa? Termasuk reaksinya adalah endotherm. Kemudian yang 4 ya, pembuatan garam dari air laut ya. Jadi garam dari air laut itu bisa menjadi garam adalah apa? Dengan cara dipanaskan di bawah terik sinar matahari ya. Jadi namanya butuh panas, termasuk reaksinya adalah endotherm ya. Jadi salah. Kemudian respirasi ya, misalnya bernafas ya.
Nah, itu juga menghasilkan panas ya. Jadi termasuk reaksinya adalah eksoterm. Nah, jadi pasangan peristiwa yang termasuk reaksi eksoterm adalah peristiwa 1 dan 5 ya. 1 dan 5 berarti jawabannya apa? Adalah option yang B ya. Yang termasuk reaksi eksoterm adalah peristiwa 1 dan 5. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 7. Perhatikan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. 1. Bensin dibakar dalam karburator. 2. Fotosintesis pada tanaman. 3. Besi berkarat. 4. Air keringat menguap ketika berolahraga. Pasangan yang merupakan proses endotherm adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, dan E. 3 dan 4 ya. Di sini adalah proses endotherm ya. Proses endotherm berarti membutuhkan panas ya, membutuhkan panas ya, atau bisa istilah lainnya menyerap panas ya, menyerap panas ya, atau membutuhkan atau memerlukan ya, jadi sinonimnya aja. Nah, di sini bensin dibakar dalam karburator ya, itu menghasilkan panas, jadi termasuk reaksinya eksoterm ya, ini salah. Kemudian fotosintesis pada tanaman ya, fotosintesis ya terjadi karena adanya sinar matahari ya, jadi butuh panas, jadi ini benar termasuk reaksi endotherm. Besi berkarat ya, besi berkarat juga termasuk reaksinya adalah reaksi eksotherm ya, menghasilkan zat baru ya, dan jadi jawabannya ini salah ya. Kemudian air keringat menguap ketika berolahraga ya. Jadi air keringat bisa menguap ya, ada perubahan dari air menjadi uap ya, atau menjadi gas. Kenapa? Berarti dia butuh panas ya. Jadi ini termasuk reaksi endotherm. Nah, jadi pasangan yang merupakan proses endotherm ya dalam soal ini adalah peristiwa yang soal nomor 2 dan 4 ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah option D ya. Peristiwa nomor 2 dan nomor 4. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 8 yang dapat disebut kalor pembentukan adalah kalor reaksi dari A. CO gas plus setengah O2 gas tanda panah menjadi CO2 gas. B. 2S solid plus 3O2 gas menjadi 2SO3 gas. C. Ag plus Aq plus Cl min Aq tanda panah menjadi AgCl solid. D. Ag solid plus setengah N2 gas plus 3/2O2 gas tanda panah menjadi AgNO3 solid. E. SO2 gas plus setengah O2 gas tanda panah menjadi SO3 gas ya. Di sini ya yang namanya kalor pembentukan ya, kalor pembentukan ya, kalor pembentukan ya. Jadi apa? Dari unsur-unsur ya, dari unsur-unsurnya, dari unsur-unsurnya ya, dalam keadaan stabil ya, ini nanti membentuk suatu senyawa. Nah, jadi harus unsur-unsurnya ya. Unsur-unsurnya apa? Untuk gas ya kayak N2, O2, H2, F2, Cl2, Br2, I2. Nah, ini adalah unsur-unsur yang bentuknya ada dua-duanya atau namanya unsur diatomik ya. Oke, kita cek satu-satu. CO ya. Nah, ini berarti bukan suatu unsur ya. Jadi option A salah. Di sini 2S plus 3O2 gas menjadi SO3 suatu senyawa. Oke, di sini senyawanya harus 1 mol ya, senyawanya harus 1 mol. Berarti option B salah. Yang ketiga atau yang C, Ag plus. Nah, ini nggak bisa ya, jadi unsur stabil nggak mungkin ada bentuk muatan ionnya atau plus minusnya, jadi ini salah. Yang D, Ag solid. Nah, benar ya, perak dalam solid. Setengah N2 gas benar ya, 3/2O2 gas benar. Nah, ini benar ya. Jadi jawabannya adalah option yang D ya. Dari unsur-unsurnya membentuk suatu senyawa dan senyawanya sebanyak 1 mol. Oke, soal selanjutnya adalah nomor 9. Perhatikan persamaan reaksi termokimia ya. Di sini ada persamaan 1, 2, 3, 4 dan 5.
Persamaan reaksi yang merupakan delta HF 0 ya, delta H0F ya, delta H0D dan delta H0C adalah A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 4, C 3, 1, dan 2, D 1, 2, dan 4, dan E 3, 4, dan 5 ya. Delta HF ini ya, ini namanya entalpi pembentukan ya, pembentukan. Kemudian delta HD ini namanya entalpi penguraian ya, penguraian. Delta HC ini entalpi pembakaran ya, pembakaran. Oke, kita akan cek satu-satu ya. NaCl suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya ya. Ini termasuk penguraian ya, ini penguraian atau delta sebelah sini aja ya, atau ini delta HD ya, delta 0D. CH4 plus O2 ya, setiap pembakaran pasti plus O2, ininya suatu senyawa ya, plus O2 menjadi CO2 plus 2H2O ya. Ini suatu pembakaran atau delta H0C. Kemudian N2 gas plus H2 gas menjadi NH3 gas ya. Ini termasuk pembentukan ya, ini yang dibentuk ya. Kalau ini penguraian, ini yang diuraikan, ini pembakaran yang dibakar ya. Nah, ini lebih delta HF. Kemudian H2 plus O2 menjadi H2O ya. Nah, ini kita anggap delta HF pembentukan ya, delta HF 0F ya. Walaupun ini mau dikatakan pembakaran ya bisa ya, karena ada oksigen, tapi kalau secara konsep ya lebih ini cenderungnya nanti ke delta HF ya, pembentukan. Yang kelima ya, 2C plus 32 menjadi plus setengah O2 menjadi C2H5O ya. Ini termasuk entalpi pembentukan ya, atau delta 0F. Nah, di sini kuncinya adalah yang delta H-nya yang terakhir, berarti yang nomor 2, duanya yang terakhir. Nah, ya. Jadi apa? Yang pertama pembentukan nomor 3 benar ya. Kemudian delta HD penguraian nomor 1 ya benar. Nah, pembakarannya nomor 2 benar ya. Jadi jawabannya adalah option yang C ya, yang merupakan reaksi dari delta HF, delta HD, dan delta HC adalah yang ketiga 1 dan 2. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 10. Beberapa proses reaksi kimia yang terjadi di alam sebagai berikut ya. Ini ada reaksi 1, 2, 3, 4, dan 5. Pasangan persamaan reaksi yang merupakan proses eksoterm adalah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4, E 3 dan 5, 3 dan 4 ya. Jadi yang termasuk reaksi eksoterm ya. Yang pertama adalah entalpi pembakaran ya. Ini entalpi atau reaksi pembakaran. Kemudian yang kedua ya, umumnya ya sebagian besar itu entalpi pembentukan ya. Secara umum paling banyak ini entalpi pembentukan. Nah, ini yang termasuk proses eksoterm. Kalau yang endoterm ya, berarti contoh endoterm ya, yang ini yang eksoterm ya, proses eksoterm. Kalau yang endoterm ya, endoterm ini terutama untuk entalpi penguraian. Nah, penguraian ini ya sebagian besar atau umumnya adalah endoterm. Oke, kita cek satu-satu ya. Di sini ada CO2 gas plus 6H2O menjadi ini ya, C6H12O6 solid plus 6O2 ya. Ini ada gas karbon dioksida plus H2O. Ini termasuk fotosintesis ya. Ini menghasilkan glukosa ya, glukosa ya. Menghasilkan glukosa ya, atau ini termasuk reaksi fotosintesis ya, dengan bantuan sinar matahari ya. Ini termasuk apa? Reaksinya butuh panas ya. Butuh panas berarti ini termasuk reaksi endoterm ya. Ini endoterm. Kemudian yang dua ya, Fe plus O2 plus 32O menjadi ini. Ini termasuk reaksi perkaratan ya. Jadi unsur-unsur ya, ada airnya nanti membentuk suatu karat ya. Ini termasuk reaksi eksoterm.
eksoterm. Kemudian nomor 3 ya, C6H12O6 plus O2, ini namanya dibakar ya, atau pembakaran, menghasilkan CO2 plus H2O ya. Tadi termasuk reaksinya adalah eksoterm. Ini eksoterm. Eksoterm. Kemudian reaksi yang keempat, H2O liquid menjadi gas. Jadi ada air yang bentuknya cair menjadi uap, otomatis dipanaskan ya, atau butuh panas ya. Ini termasuk reaksinya endotherm. Kemudian nomor 5, C plus H2O gas ya menjadi CO gas plus H2 gas. Nah ini kalau ada karbon ya dimasukkan ke dalam suatu H2O ini ya, dia akan terasa dingin ya. Jadi ini termasuk reaksinya adalah endotherm. Jadi yang merupakan proses eksoterm adalah reaksi yang nomor 2 dan nomor 3 ya, nomor 2 dan nomor 3. Jadi jawaban yang pas jawabannya adalah option C ya, yang termasuk reaksi eksoterm adalah peristiwa nomor 2 dan 3.